Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratun Nikmah dari PGMI 6B dengan NIM 1713000172 dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Khofifah Nur Safitri dengan NIM 1713000188. Sekarang kami sedang menempuh pendidikan di Institut Pesantren Mapolihul Falah, yang dimana kami mengambil program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang alhamdulillah sekarang sudah berada di semester 6. Nah, video kali ini saya ajukan sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Ibu Sumiati MPDI. Adik-adik, kita belajar yuk. Belajar itu menyenangkan loh. Belajar itu tidak hanya di sekolah, tetapi belajar itu bisa di mana saja, termasuk di rumah. Nah, tayangan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara mengajar membaca pada anak autis. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengajar membaca pada anak autis di rumah, teman-teman pada tahu tidak apa itu anak berkebutuhan khusus? Nah, jadi di sini anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, maupun fisik. Salah satu macam-macam gangguan psikologis pada anak adalah kondisi autis yang selalu mendapatkan perhatian khusus dari orang tua. Ada beberapa jenis-jenis autis dengan berbagai penyebab anak autis yang berbeda-beda. Tanda autis bisa dikenal sejak masih bayi atau anak ketika berumur di bawah 3 tahun. Kondisi yang sangat sering berhubungan dengan autis adalah masalah-masalah seperti anak lambat bicara atau anak 3 tahun belum lancar bicara. Ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi karena perkembangan pendidikan anak juga bisa terlambat. Anda mungkin ragu bahwa anak terlambat bicara apakah autis, yang kemudian bisa membuat anak juga sangat lambat untuk mulai membaca. Lantas, bagaimana jika anak harus masuk sekolah agar bisa berkembang seperti anak yang normal? Anda tidak perlu panik. Kami akan membahas mengenai cara mengajar anak autis membaca di rumah seperti berikut. Untuk penjelasannya akan disampaikan rekan saya, Mbak Anis Khofifah Nur Safitri. Silahkan Mbak Anis. Terima kasih untuk rekan saya, Bu Zumratun Nikmah. Berikut akan saya jelaskan langkah-langkah ataupun cara-cara mengajarkan membaca pada anak dengan berkebutuhan khusus atau autis. Nah, cara yang pertama adalah memberikan perintah secara langsung. Langkah pertama untuk mengajarkan membaca pada anak autis adalah dengan memberikan perintah secara langsung. Ini merupakan langkah yang sama seperti dengan cara mengajari anak disleksia atau anak dengan kebutuhan mendengarkan ataupun di penglihatannya. Nah, Anda perlu memberikan penjelasan kepada anak autis. Misalnya saja, contoh, ini buku. Kemudian ada contoh lain, ini tas, ini buku, ini tas, ini buku, ini tas. Nah, sesudah memberikan perintah secara langsung, kita melakukan pengulangan secara berkali-kali. Ini buku dan juga tadi ini tas. Kita ulang-ulang beberapa kali sampai anak tersebut bisa fokus dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian kita meminta kepada anak autis tersebut untuk mengulangi apa yang kita katakan. Nah, tetapi bunda-bunda di rumah juga harus tetap ingat untuk tetap menjaga kesabarannya
karena anak mungkin merasa kesulitan pada saat pertama kali melakukan cara membaca. Kemudian lanjut ke langkah nomor 2, yakni belajar membaca secara berurutan. Hal ini sangat penting untuk membantu anak agar bisa fokus pada setiap pelajaran. Anda bisa mengenalkan dari huruf pertama, kemudian kenalkan 5-6 huruf yang berbeda untuk setiap harinya. Ulangi lagi pada hari berikutnya sehingga anak tidak lupa. Nah, contohnya seperti ini. Pada hari pertama, Bunda mengenalkan kepada anak autis tentang 5 huruf pertama, yaitu huruf A, B, C, D, dan E. Kemudian kita lanjut ke hari kedua tentang belajar membaca secara berurutan dengan mengenalkan huruf setelahnya. Tapi ingat, sebelum kita mengenalkan huruf setelah huruf E atau huruf selanjutnya, kita melakukan pengulangan dengan apa yang telah kita pelajari pada hari sebelumnya. Jadi, pelajaran pada hari sebelumnya kita ulang kembali, baru kita menyampaikan pelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Misal, kemarin kan hari pertama A, B, C, dan E. Hari kedua, pengulangan A, B, C, dan E, kemudian F, G, H, I, dan J. Begitu seterusnya sampai ke huruf terakhir, yakni huruf Z. Oke, lanjut. Nah, langkah selanjutnya, yakni langkah ketiga adalah belajar dengan konsep. Mengenalkan huruf pada anak autis dan cara membacanya bisa membuat anak autis tersebut menjadi mudah emosi. Mereka akan lebih sering marah karena itu begitu sulit. Nah, kecuali memang anak autis tersebut memiliki IQ yang lebih bagus, sehingga salah satu cara melatih anak membaca adalah dengan konsep. Anda bisa menempelkan huruf atau kata pada sebuah gambar. Anda tak perlu melihat gambar saja, akan tetapi mencoba untuk melihat huruf kemudian menyebutnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, di sini kan saya sudah menyediakan kertas yang di dalamnya bergambar apel. Ibu-ibu sekalian bisa menambahkan kata atau kalimat yang sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Ini kan apel, di atasnya kita kasih tulisan apel, kemudian kita mengejanya dan secara berulang-ulang agar anak autis tersebut paham. Dan ingat, setelah anak autis tersebut sudah fokus, kita minta untuk anak autis mengulang dengan apa yang sudah diajarkan. Apel, ini apel. Nah, lanjut ke nomor 4, belajar dengan teknik multisensori. Adanya gangguan tumbuh kembang pada anak autis memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Mungkin anak memiliki perkembangan motorik halus yang lebih baik dan sehat, tapi pada dasarnya anak autis memiliki cara sendiri untuk belajar. Beberapa anak hanya ingin melihat atau bahkan hanya ingin mendengar saja. Kemudian, untuk itu kita harus mencoba semua cara pada saat mengajarkan cara membaca untuk anak. Misal, kita memberikan benda konkret dan menyebutnya itu apa. Misal contoh, ini tomat. Kemudian anak autis juga dikenalkan dengan benda-benda konkret ini yang bernama tomat. Nah, dengan demikian anak akan secara langsung mengerti tentang apa yang harus dia ucapkan sesuai dengan perintah dari gurunya atau mungkin dari ibu yang sudah mengajarkannya. Kemudian tidak hanya dengan bentuk konkret berupa yang nyata seperti ini, tetapi bisa juga dilakukan dengan audio. Bagaimana caranya? Misal dalam audio tersebut ada
beberapa suara, misal ada suara ayam, suara sapi, dan suara apapun itu. Kemudian anak dijelaskan tentang suara ayam yang seperti ini, suara sapi yang seperti ini. Nah, ini gunanya audio berupa belajar dengan teknik multisensori. Oke, kita lanjut ke nomor 5 atau langkah yang kelima adalah belajar di papan tulis. Mungkin metode belajar di papan tulis adalah metode kuno, tetapi ini sangat bermanfaat untuk anak autis. Karena anak autis terkadang juga menunjukkan ciri-ciri anak autis yang hiperaktif. Maka Anda harus membantu anak fokus. Anda bisa menulis huruf atau kata atau bahkan mungkin kalimat di papan tulis tersebut. Kemudian ajarkan anak untuk membaca dan mengejanya. Mulailah dari huruf yang paling mudah atau paling sederhana sesuai dengan urutan, kemudian ulangi lagi. Tidak hanya huruf saja, tetapi bunda-bunda sekalian juga bisa mengenalkan dengan angka. Nah, di sini saya sudah menyediakan papan tulis tetapi dalam bentuk kertas. Nah, jadi ini bisa digunakan sebagai cara sederhana. Mungkin kalau bunda-bunda sekalian di rumah dalam hal alat atau media dan segalanya keterbatasan, kita bisa menggunakan apapun itu sesuai dengan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini saya menggunakan kertas manila, kertas putih. Nah, di sini kita menuliskan huruf dari A sampai Z. Kita mengajarkannya secara urut dari huruf pertama sampai nanti huruf terakhir. Tidak hanya huruf saja, tetapi kalimat-kalimat yang mudah, kemudian kata-kata yang mudah, seperti itu. Kemudian kalau anak sudah fokus, kita minta untuk mengulanginya secara bersama-sama. Nah, lanjut ke langkah yang 6 adalah jangan lupa untuk memberi pujian. Nah, apakah harus berupa barang atau benda-benda mahal atau sebagainya? Nah, ucapan pujian mungkin bisa dilakukan dengan sudah pintar membaca, anak saya sudah pintar membaca, pintar sekali. Kemudian dengan kalimat-kalimat pujian yang menyenangkan suasana hati anak autis tersebut. Tidak perlu memberikan barang-barang yang dia sukai atau barang-barang mahal. Ya mungkin sesekali bisa, tapi itu tidak harus dilakukan berkali-kali. Karena apa? Karena tentunya itu akan mempengaruhi semangat belajar bagi anak tersebut. Dia ingin belajar kalau diberikan sebuah barang atau sebagainya. Nah, menurut saya lebih prefer untuk kasih kalimat pujian yang yang memotivasi anak tersebut. Oke. Lanjut ke nomor 7 adalah belajar membaca pada saat bepergian. Nah, kalau mungkin di rumah ini anak sudah mulai bosan sehingga keinginannya untuk belajar menjadi berkurang, mungkin bisa sesekali diajak bertamasya atau ya sekedar keluar rumah lah, mungkin di tempat-tempat wisata seperti itu. Kita kenal, mungkin kalau di sana ada tempel-tempelan atau tulis-tulisan. Nah, peran ibu sekalian adalah mengenalkan anak tersebut pada huruf-huruf ataupun kata-kata di sekitar tempat tersebut agar pembelajarannya pun lebih menyenangkan. Karena kan tidak hanya terjadi di rumah saja, tetapi pada saat bepergian pun kita mendapatkan nilai positif dari bepergian itu tersebut, yaitu dengan memperkenalkan anak kita tentang benda-benda di sekitar yang bisa mengacu kepada tingkat pembelajaran membaca pada anak autis tersebut. Oke, lanjut ke cara terakhir, yakni mulai mengurangi bahan visual. Saat Anda sudah mulai terbiasa dengan menggunakan media atau alat-alat yang dapat membantu Anda seperti gambar, maka Anda harus menguranginya. Kenapa demikian? Karena
Kebiasaan ini akan membuat anak hanya mengenal gambar dan menebak kata maupun kalimat itu sesuai dengan gambar. Jadi ibu-ibu sekalian harus mengurangi bahan visual ini. Nah, inilah semua cara yang efektif digunakan ketika mengajarkan anak autis untuk membaca. Nah, demikian penjelasan dari kami tentang bagaimana cara mengajar membaca pada anak autis. Semoga video ini bermanfaat. Dan kami mohon maaf jika terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.